Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sebelumnya dijelaskan bagaimana orang yang kedua atau lelaki yang miskin itu memberi peringatan kepada orang yang kaya yang memiliki dua kebun itu, bahwa kalau sekarang dia miskin, boleh jadi suatu saat situasinya terbalik dan mereka yang memiliki dua kebun yang sangat sukses itu bisa jadi kena bencana karena dia musyrik kepada Allah. Maka di sini ternyata apa yang disampaikan oleh lelaki yang kedua itu terjadi. Wa uhita bi samarihi, dan kemudian kekayaannya dihancurkan, kebunnya diliputi oleh bencana. Fa asbaha yuqalibu kafaihi ala ma anfaqa fiha, maka jadilah dia membulak-balikan telapak tangannya sambil menghitung berapa kemarin keluar modal, berapa ruginya dari kebun yang dia investasikan itu, yang hari ini hancur semua. Dia hitung itu infaknya atau pengeluaran perbelanjaannya, betapa ruginya dia. Wahiyya khawiyatun ala urusiha, dan kebunnya itu atau anggur-anggurnya itu roboh dengan penyangga-penyangganya. Wa yaqulu ya laitani lam usrik bi rabbi ahada, dan dia baru nyadar, baru ingat atas peringatan dari temannya itu. Seandainya aku tidak musyrik kepada Tuhanku, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Tetapi penyesalan ini tentu tidak berguna, karena orang kadang ketika bencana itu telah terjadi, dia baru sadar akan kesalahannya. Orang-orang yang diingatkan itu kadang-kadang ketika dia sudah terkena azab atau siksa dari Allah itu mereka sadar, mereka iman kepada Allah. Tapi kadang-kadang itu menjadi terlambat. Walam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillah, dan tidak ada yang menolong segolongan, baik itu pembantunya, tentaranya, atau saudara-saudaranya, fi'atun, menolong dia selain daripada Allah. Karena bencana itu terjadi dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ma kana mutasiro, dan dia tidak bisa menolong terhadap dirinya sendiri. Hunalikal walayatu lillahil haq, di sanalah terdapat kekuasaan, terdapat pertolongan itu hanya milik Allah yang maha benar. Jadi tidak ada yang bisa menolong al-walayah, tidak ada yang bisa melindungi selain Allah yang maha benar. Wa huwa khairun sawaba wa khairun uqba, Allah lah yang sebaik-baik memberi pahala dan sebaik-baik memberi pembalasan atau memberi akibat. Sawaban itu adalah sesuatu yang mencapai apa yang diharapkan, seperti tukang tenun. Baju itu disebutnya syaub, karena dari benang itu kemudian terjadilah bentuk yang namanya pakaian. Maka pahala juga adalah sesuatu yang bisa diharapkan setelah kita berusaha. Allah lah yang terbaik. Ketika kita melakukan usaha, Allah yang memberikan balasannya, memberikan pahalanya sesuai dengan keinginan kita. Wadrib lahum masalal hayati dunia, dan berilah perumpamaan pada mereka tentang kehidupan dunia. Ini adalah bicara tentang arti kehidupan dunia. Kira-kira seperti apa arti kehidupan dunia itu menurut Al-Quran, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kama in anjalnahu minas sama, adalah seperti air yang turun dari langit. Fahtalata bihi nabatul ar, maka kemudian dari air hujan itu suburlah tanam-tanaman yang ada di tanah. Maka ibarat menanam cabai kehidupan. Ketika turun hujan, ketika ada air, maka kemudian suburlah tanahnya, kemudian jadilah cabai itu, terjadi buah hasil yang banyak. Fa'asbaha hasimau taduru hurriyah. Nah, kemudian ketika terjadi bencana, maka si tanah itu kemudian kering dan terbanglah debu-debunya itu karena angin. Artinya bisa jadi ketika misalnya seorang yang berkebun cabai, kalau di kisah ini kan berkebun anggur, karena mungkin konteks ayat ini adalah petani anggur. Kalau di kita misalnya petani cabai, maka orang yang menanam cabai kemudian terjadi bencana, cabainya kering, tanahnya kering, airnya surut ke bawah, tidak ada pengairan, terjadi kemarau, akhirnya kering. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Allah itu sangat bisa sekali. Ketika misalnya pemilik kebun pertama itu merasa bahwa kebunnya tidak akan pernah rusak dan terjadi satu kali bencana, hancur semua. Setelah itu baru sadar. Makanya seharusnya jangan sampai lupa kepada Allah. Ketika kita melihat keberhasilan yang kita capai, Masya Allah, la quwwata illa billah, harusnya begitu. Bukan lupa kepada Allah, kemudian merasa bahwa keberhasilan itu hasil dari upaya saya, hasil dari upaya kita. Ya, kita ada upaya di situ, dan upaya kita pun adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah, melaksanakan pengabdian kepada Allah. Karena Allah menyuruh untuk kita berusaha supaya kita bisa berhasil. Al-malu wal banuna jinnatul hayati dunya. Harta
dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi kalau misalnya tadi bicara tentang kehidupan dunia itu adalah seperti menanam cabai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Boleh jadi kita berhasil, boleh jadi kita tidak berhasil. Yang jelas Allah yang memegang kendali. Dan singkat kan kehidupan itu. Dan di sini disebutkan bahwa orang yang biasa jadi kebanggaan itu adalah al-malu wal banun, harta dan anak. Orang kadang merasa bangga ketika anaknya sukses dan hartanya banyak. Itu kadang-kadang yang menjadi ukuran kesuksesan secara umum manusia. Padahal kata Allah bahwa harta dan anak itu adalah jinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Jinah itu artinya perhiasan atau dekorasi. Kalau misalnya kita dalam pernikahan, dalam walimatun nikah, biasanya kan orang juga membangga-banggakan ketika dia bisa berdekorasi yang sangat mahal, yang sangat mewah. Tetapi inti dari pernikahan itu kan akad nikah sebenarnya. Ya boleh mengadakan walimatun nikah sesuai dengan kemampuan. Tetapi esensi atau inti daripada nikah itu ya akad nikah. Kalaupun misalnya tidak dirayakan dengan mewah, jadi itu nikah. Gak masalah, menjadi halal pernikahan itu. Karena zina itu hanya dekorasi. Bentuk dekorasi dalam walimah itu adalah perhiasan, bukan pokok. Dan harta, anak, keturunan yang sukses, harta yang banyak, itu sekedar dekorasi, perhiasan kehidupan dunia. Sementara kehidupan dunia pun adalah hanya seperti kita berkebun, seperti menanam cabai. Yang boleh jadi apa yang kita tanam itu tidak menghasilkan, kalaupun awalnya menghasilkan. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Dan amal yang soleh lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya dan lebih baik harapannya. Jadi antara al-malu wal banun, anak dan harta dan anak, itu lebih baik baqiyatus sholihah. Menurut para ulama, baqiyatus sholihah itu adalah seluruh amal kebaikan. Jadi yang kemudian itu akan baqiyah, akan abadi, akan langgeng. Amal soleh, amal yang baik, itu lebih bernilai, lebih boleh menjadi harapan di sisi Allah nanti. Amal itu artinya harapan dan pasti akan mendapat balasan dari Allah. Amal soleh. Jadi amal soleh itu lebih baik daripada harta dan anak atau pengikut. Itulah dalam kehidupan dunia. Sehingga ketika misalnya kita mau berhasil dalam kehidupan dunia, dalam pengertian Al-Quran, apa yang harus dilakukan? Wal baqiyatus sholihah. Harus banyak melakukan amal soleh. Itulah yang bisa diharapkan pahalanya nanti akan betul-betul terjadi. Dan menanam yang paling baik adalah menanam amal soleh. Itu harapan yang paling baik dan yang pasti akan dibalas. Karena Allah itu adalah khairun sawaban wa khairun uqbah. Allah yang paling baik memberi pahala dan juga paling baik memberi balasan. Itu harapan yang paling bagus dalam kehidupan dunia. Inilah arti kehidupan dunia sesungguhnya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah seperti itu pengertian dari surat Al-Kahfi ayat 42-46 ini? Jangan-jangan saya salah, koreksi saya kalau salah, dan mari kita berdiskusi. Silahkan di komen di kolom komentar kalau ada yang salah, atau mungkin bisa memberi pelajaran yang lebih baik daripada apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.